Hai Kanca Kuningan, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. See you, bye-bye! Streaming atau yang sedang nonton live kita di mana, di Facebook, dengan bangga saya perkenalkan di sebelah kanan saya adalah Dr. Gigi Yuwarina Subiakto SPBM. Ya. Assalamualaikum dokter, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah dari Poliklinik Bedah mulut dan maksilofasial. Sengaja kan cukup saya biar beliau nyebutin takut salah nih. Spesial sekali nih, apa tuh dokter, apa tadi? Maksilofasial. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan maksilofasial ini? Nanti beliau akan menjelaskan bersama timnya. Masya Allah. Keren sekali hari ini, full tim turun dari Poliklinik Bedah Mulut. Dayang-dayang ya. Dayang-dayang perigi gitu. Saya perkenalkan di sebelah, saya perkenalkan dengan Ibu Eni Triwahyuni, STR Kes. Ibu Eni, kemudian ada Ibu Eta. Ya. Ibu Eta STR. Di sebelah Ibu Eni adalah Deta Tri Puspita STR Kes. Ya. Selamat pagi, selamat datang di Serasan Radio. Ya, semoga betah. Anda puas. Ya. Kasih tahu yang lain. Hati-hati kalau tahan nggak mau pulang nanti. Mau makan. Mana di sebelah beliau lagi adalah Eni Triwahyuni STR Kes. Selamat. Eti lagi balik lagi sih. Oh sorry. Salah tadi Eti Rahmawati. Ini Eni Triwahyuni. Ini Eti. Oke. Oh ini. Iya nulisnya tadi dah ini memang ada urutan. Ya. Itu Eti. Ya. Berarti Eti Triwahyuni. Eti Rahmawati. Rahmawati. Kan juga niat. Pas sekali narasumber yang kita undang hari ini tidak salah pilih. Full senyum. Beliau ini benar, beliau ini adalah dari Poliklinik Bedah Mulut. Tunjukkan gigimu kan. Lihat giginya. Oke, seru. Bu Eni Triwahyuni. Ini anak nomor 3 dari berapa bersaudara? dari 3 saudara. Masya Allah, bungsu. Oke kan Cikrian, seru hari ini kita ngobrolnya, hebat-hebat narasumber kita.
hari ini dalam rangka Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional ya dokter ya. Baik, yang pertama izin ini saya boleh bertanya dan Silakan. Kami kan daya, nggak apa-apa. Dan cepat. Kami silakan. Bu dokter gimana nih awal bergabung di Rumah Sakit Umum Daerah Rabain, Muara Enim? Awalnya tahun berapa itu? Dok? Kalau awal bergabung di Muara Enim sendiri tuh saya dari tahun 2012. 2012. Itu saya PTT di Oke. Pulau Panggung. Oke. Nah, waktu itu di bawah Dinas Kesehatan kan. Oh. Saya memang aslinya bukan dari Sumatera, Pak. Saya dari Jawa. Nah, Oke. terus kebetulan saya ada pengangkatan PNS dari PTT. Saya Kenapa? daftar. Setelah pengangkatan kenapa Bu dokter nggak balik lagi ke Jawa? Kenapa? Enggak, karena pengangkatannya memang Oh, di di sini. Muara Enim dan kebetulan ketemu Kita jodoh di sini juga. Jadi ya, Menjemput jodoh. menjemput jodoh rupanya saya kemarin ke sini. Jodohnya maaf orang ini Pulau Panggung. Enggak, Oke, ya. orang kebetulan dinas di Muara Enim Oh, aja. biasa. Dari? Orang Kayu Agung. Oh kayak Agung sih, oke. Gitu. Kita Nah, tanya lagi deh, di mana kayak Agung ya? Dokter tahun Jadi- 2012 masuk langsung ke Pulau Panggung. ya Pulau Panggung. Maaf dok, itu waktu itu pertama kali ke Sumatera atau Pertama kali ke Sumatera. Heeh. langsung ke Pulau Panggung. mana ke Kabupaten Muara Enim, ke Kecamatan Pulau Panggung. Dia, ya, Di puskesmasnya ya dok ya? iya. Dok, Ja- dokter ingat siapa waktu teman dokter di situ? Dokter siapa? Dokter Lia dulu, yang teman sama. kebetulan beliau berjauhan dengan suaminya, jadi waktu itu tinggal di rumah dinas bareng sama beliau, kan beliau suaminya di Muara Enim, jadi di Pulau Panggungnya sendirian, jadi kami berdua waktu itu gitu. Baru habis itu diangkat PNS, tahun 2017 saya sekolah spesialis, 2021 lulus, baru saya pindah ke RSUD Robain, Oh, jadi 2021 baru dirobain setelah spesialis. Kenapa ngambil spesialis gigi? Dok? Bedah mulut. Oh, jadi sorry. Bedah mulut ya? Jadi Iya, ha-ha. dokternya dokter gigi. Dokternya dokter gigi, spesialisnya bedah mulut dan Oke. maksilofacial. SPBN tadi. Ha-ha. Apakah ada ini dengan Arman Maulana atau Terinspirasi sama ini. Sebenarnya kebetulan fans juga sama band gigi. jadi enggak, jadi memang ketertarikannya memang sebenarnya saya awalnya tuh mau jadi dokter umum awalnya itu, tapi ternyata di tengah jalan orang tua tuh bilang udah dokter gigi aja kayaknya lebih cocok untuk cewek gitu kan, karena ya kalau dokter umum tuh kayaknya kan sibuk gitu ya, sibuk banget gitu. Ternyata udah dokter gigi aja kayaknya lebih seru katanya. Ya sudah, akhirnya ikut orang tua saya dokter gigi, rupanya masih sama sibuk juga. masih sibuk? Iya. Oke. Jadi ya alhamdulillahnya disyukurin aja. Nah, terus kenapa saya pilih bedah mulut? Karena memang di sini kan belum ada ya, sedikit Oh, iya. spesialis bedah mulut itu. Se-Sumatera aja cuman Sumatera Selatan aja cuman ada 7 atau 8, dan kebanyakan itu di Palembang, semuanya Oh, di di kota, Palembang. justru di kota. Betul. Jadi pas saya memutuskan berangkat sekolah, memang kayaknya ini aja deh, karena memang spesialis ini kasusnya itu banyak juga Pak, dan Oke. banyak kegawat daruratannya. Jadi kasihan kalau pasien tuh nggak dapat akses dekat kayak gitu. Dan kebetulan saya memang sudah hijrah ke Muara Enim, hidup di Muara Enim, keluarga saya juga udah di Muara Enim, jadi ya udahlah, akhirnya saya pilihnya yang bedah mulut itu. Nah dokter, yang dimaksud dengan maksilofacial itu apa dok? Jadi maksilofacial itu regio, rahang, dan Oke, facial. Facial itu wajah. Facial ya? Facial. Oke. Jadi itu batas dari bawah alis ke dagu. Itu termasuk regio. Jadi dari kancing kunian dari dagu, Dari alis. alis ke sini. ke dagu. Oke, itu Itu maksilofacial. Jadi nggak melulu, kan selama ini kebanyakan orang awam itu taunya dokter gigi bedah mulut ngoperasi mulut doang, Iya. cabut gigi Cabut doang. gigi. Nah, enggak. Jadi memang kalau maksilofacial itu dia memang regionya dari batas alis sampai ke bawah dagu. Jadi misalnya ada pembengkakan di daerah pipi, di daerah bawah rahang gitu, itu masih masuk regio bedah mulut dan maksilofacial gitu. jadi kancing kuningan kalau selama ini ke klinik ke klinik bedah mulut di Rumah Sakit Muhammad Rabain ketemu dengan Dokter Yoa, kemudian juga dengan
apa Tim. dengan Dengan timnya Dayang. ini, Dayang Merindu. inilah mereka. Nah, dokter sendiri, dok itu apa? Maaf dok, itu kalau dari sini masuk ke ini nggak apa tuh ke Plastik. plastik, Ah. kecantikan atau apa sih? Jadi beda. Oh, beda Kalau lagi. jadi kalau bedah mulut itu fokusnya bukan mau mempercantik. Jadi Oke. nggak bisa terus mau tarik pipi ke bedah mulut, nggak bisa. Oh, oke. Jadi kami itu treatment untuk sakit. Jadi Oh, misalnya oke. nih ada abses di regio wajah, di regio bawah rahang gitu. Itu bedah mulut karena dia treatment penyakit, Oke. mengembalikan fungsi dari misalnya giginya sakit terus bengkak sampai ke pipi gitu misalnya. Nah, itu bedah mulut Bedah karena mulut. mau di treatment giginya dan mau dibuang abses di regio wajah tadi, wajah dan rahang. Nah, tapi nggak bisa kalau kecantikan gitu. Aduh, kok ini rahang apa namanya? Pengen hidung lebih mancung, nggak bisa ke bedah mulut. Nah, Itu bebenah bukan juga nggak bisa. nggak bisa. Tahu juga. Biar awet muda. Nggak Ya. bisa, karena itu estetika, jadi ke Estetika, plastik ya? itu, bedah plastik. Bedanya. Gitu. Jadi kancukannya yang salah kamar, nanti tiba-tiba kesini, ini kan. Tiba-tiba mau tarik benang hilangin keriput, nah aduh, nggak nyambung itu. Kalau di poli bedah mulut ini apa aja yang kita layani dok? Kalau di poli bedah mulut, jadi ada operasi geraham bungsu yang utamanya. Oke. Kemudian ada tumor di rongga mulut, baik di lidah, di dasar mulut, di bibir, di pipi, kayak gitu. Kemudian abses itu adalah kelanjutan dari sakit gigi. Jadi sakit gigi yang parah sudah menghasilkan nanah, yang nanahnya itu udah ke spasia wajah. Iya, banyak sekali. Serem-serem ya dok? Iya. Ternyata kancu kuningan, kita selama ini banyak orang beranggapan gigi cukup hanya sekedar apa tuh Cabut-cabut aja, tambal rawatan. aja, iya. Ya jangan salah loh. Jadi banyak orang tuh yang menganggap bahwa gigi ini istilahnya jauh dari penyawaan, tidak kemati gara-gara gigi. Oke. Itu salah banget. Jadi gigi itu dia di dalam gigi itu ada pembuluh darah. Yang namanya di badan kita kalau ada pembuluh darah, kuman ketemu pembuluh darah itu kayak ketemu jalan tol. Berarti dari pembuluh darah itu bisa kemana-mana dia. Oke. Jadi kalau misalnya gigi berlubang itu jangan didiemin karena kumannya bisa bikin misalnya peradangan di katup jantung. Sejauh itu bisa bikin tadi bengkak yang ke wajah jadi bengkak, jadi mukanya yang tadinya simetris jadi kayak segede bola kayak gitu. Itu gara-gara gigi itu gitu. Jadi bisa jadi kasus infeksi berat yang berawal dari gigi. Jadi kita harus benar-benar merawat gigi ya. Heeh. Seperti aku merawat dia. Tapi ini kita nggak ada urusan dengan gigi manual atau metik ya dokter ya? Iya. Itu serahkan ke bengkel. Oh, Ya. Oke, sekarang dengan Ibu Eti, Masya Allah. Bu Eni apa Bu Eti yang terima? Yang mana? Ini? Ya, saya panggil Eni, ini aja deh, Bu. Eni. Saya panggil Bu Tri aja deh. Gitu. Bergabung di Rumah Sakit Rabain kita udah berapa lama? Kami dari 2010. Oh, senior dokter. Ya, Suhui, senior, suhui. Baru 2012 dokter. Untung waktu saya masuk nggak di ospek. 2010 itu Langsung CPNS, langsung SK di Rabain, langsung masuk. nah maaf dok ini Kancu Kunian biar kita nanti ketemu beliau tidak bingung. STRCAS boleh dijelaskan ini? STRKS itu Sarjana Terapan Kesehatan. Iya, D4-nya. Oke. Kami kan dari D3, D3 Kesehatan Gigi, terus sekolah lagi ngambil D4-nya. Spesialisnya ada spesialisnya? Enggak, tetap perawat gigi. Kami D3 dari perawat gigi memang, bukan D3 perawat umum dah. Jadi dasarnya adalah perawat gigi, kemudian ngambil spesialisnya, terapan ini baru di poliklinik gigi ya. Enggak, memang kalau perawat gigi itu memang kami penempatan kami Langsung ke karena kami khusus perawat gigi kayak gitu. Bukan kalau perawat umum kan di bangsal tuh terus kan. nggak bisa pindah-pindah Nggak gitu. pindah. Kalau kami enggak, tetap di poli gigi. Poli gigi poli ya. bedah mulut, poli gigi. Nggak bisa kami jadi kepaksa, nggak bisa. Jadi Jadi host perawat umum nggak bisa. Jadi host jangan. Ya, lagi jadi bidan. Oke.
Dan oke, sudah awalnya ada di boleh tahu di mana waktu itu ngambil ininya? Ini di Poltekkes ke Palembang, Poltekkes Kesehatan Gigi Palembang, memang jurusan kesehatan gigi. Yang Jalan Merdeka. Bukan, itu perawat umum, Bukit. Kan dulunya di Dharma Pala. Kalau zaman kami Dharma Pala ya dekat Unpal, zaman kami. Kalau sekarang kampus lama. Ya. Ya, kami zaman old. Nama dosennya Siapa sebutkan Mak, ya. Coba deh. balik skip dulu dosen. Siapa? Mantan. Oke, jadi di mana jadi kalau panggilan ininya, kalau sehari-hari pasien manggil kita nyapanya apa ya? Tetap suster ya? Iya, Tetap karena ya? pasien tuh suster tuh karena ibu ya. Suka-suka pas. tapi Nah. bukan dokter ya. Karena dipanggil dokter. Karena dipanggil dokter. Tergantung ya. Kalau Iya. minggu biduan. Minggu biduan. Tergantung kondisi lah. Nah, oke. Ini apa? Sestri saya panggilnya gitu ya. Ya, Nah, Tri. tugasnya ke apa ya? Ke bedah mulut, ke Ya, pelayanan. pelayanan. Untuk ke dokternya gimana? Kami Supportingnya ke dokter? tim hore ya. Tim hore. Tim korek. Jadi- tim hore kami. Iya. Jadi yang namanya tindakan operasi kan, jadi kalau di poli itu Pak ya itu banyak ini ya Pak, tindakan bedah minor namanya. Oke. Jadi bedah kecil. Nah itu memang nggak bisa sendiri, harus tim. Makanya nih biasanya bisa Mbak Eni atau Mbak Deta atau Mbak Eti yang nemenin saya asistensi Asistensi, tindakan. ya. Heeh. Jadi Ya. apa? Mendampingi. Mendampingin segala macam. Iya. Apa yang dibutuhkan, Menyiapkan. Menyiapkan menyiapkan. alat. Kami bertugas Ah. menyiapkan, Oke. mendampingi. Sterilisasi Iya. alatnya juga. Oke, terima kasih banyak nih. Jadi jangan sampai apa komplainnya giliran komplain ke sini. Oke, sekarang dengan ini Sus Deta Tri. Ya. Sorry, Deta. Ya, Deta Tri. Puspita Ya. ya. Trinya nggak ada ya. Ada. 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 Iya. Iya, namanya Tri juga. Hari ini kan Cekunian spesial sekali Selasa Pagi. Ya. Hari ini kan Agak belibet Tri. namanya Tri. kembar-kembar. Tri. kehadiran narasumber yang apa tuh namanya huruf E Miri. semua. Tri Puspita, Eni Triwayuni. Ini apa Deta Tri. Puspita. Ini STR-nya case-nya di sama. Sama di Poltekkes Kemenkes Jambi. Maaf, oh Jambi. Ya kalau Kalau tiganya kan sama seperti Ibu Eni, Poltekkes Kemenkes Palembang. Kemudian melanjutkan studi lagi D4, ambilnya di Poltekkes Kemenkes Jambi. Jambi. Bergabung di ini Rabain. Dirabain sama seperti Ibu Eni, kami satu angkatan. Kami masuk di tahun 2010. Besti sampai kerja ini Angkatannya judulnya. langsung di Poli Gigi RSUD Rabain. Jam kerjanya, Sus, ini bis barengan atau? Ya, kita kan pelayanan Pak ya. Kalau pelayanan itu jadwalnya dari setengah 8 pagi sampai jam 4 sore pelayanan untuk Senin pelayanan. sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu? Tutup. Bobo Ya. di rumah. Maksudnya ngapain? Bobot di rumah. Jadi Jam bambu di nongki, rumah. jam nongki. Jadi inem. Inem. Oh jadi kalau memang khusus bedah mulut ini Ya. jam kerjanya adalah setengah 8 sampai jam Iya. 4 Senin Jumat. Senin sampai Jumat. Tidak 24 jam ya seperti Nah. itu. Udah. Eh, Karena poliklinik on call. tadi Kalau poliklinik. polikliniknya nggak 24 jam, tapi kalau sayanya tetap on call, calling. bisa IGD gitu, bisa konsul 24 jam. Kalau konsul ke saya Sabtu Minggu. dokter, ya Lebaran. 7 Bisa. 24/7. 7 kali 24 jam. Iya. Pom bensin kalah. Bro. Kalah. Pom bensin. Siap melayani ya. Siap melayani. melayani. Dengan ikhlas. Warga Muara ini. Muara ini seluruhnya. Jadi kan Cikun ya, jangan takut ternyata apa ya dokternya ramah, Iya. para susternya ramah-ramah. Iya, iya. Oke, sekarang dengan Suster Eti Rahmawati. Iya. 2010 juga. Ini Agak sebelum sedih. Agak tua. Masehi ini. Koordinator. Ini 2004. Oh, 2004. Tamat SMA-nya 2004. Enggak, di rumah sakitnya 2004. Oh, 2004. Iya. Oke. Tamat SMA 2000. Oke. Tahun 2000. Oh, 2000 benar-benar. Nah, mungkin 2004 tamat rumah sakit 2004 tamat Ah, SMA. iya. Sesuatu sekali. Sesuatu sekali. Dari SMA maaf Suster.
SMA Negeri 1 Muara Muara Enim. ini. Kemudian Unggul, ngambil unggul. Jurusan D3 Kesehatan Gigi Depkes di Palembang. Sama Ya, satu sama. alma mater ya, Senior. Angkatan pertama saya. pertama, kakak tingkat. Ya, Kakak tingkat. angkatan pertama 2003. Dulunya ini sekolah kami itu SPRG, setingkat SMA. Jadi iya. berubah menjadi akademi D3. Jadi untuk angkatan pertama transisi itu perubahannya kami. Ya, tahun Letting 2003. pertama. Jadi kita nih selain ngebahas poliklinik juga masuk sejarah. Iya, sejarah ya, history. Nah, bergabung di habis dari dari Palembang sekolah keperawatan gigi itu langsung ke ini ke Muara Enim. kemarin ini langsung pendapatan ini Untuk di tahun 2004 di rumah sakit. 2004 gitu ya. Iya. Hal yang menarik Hal yang menarik 2004 sampai sekarang 2005 masih banyak, dari belum ada spesialis, dari rumah sakit belum modern sampai ke yang sekarang. jadi mengikuti terus perkembangan Perkembangan. Tumbuh bersama. Sama rasain Kan kerjanya sudah ganti-ganti. Iya. Rekan Sesepuh- kerja yang sepuh kami silih nih. berganti. Iya. Masya Allah. Nah, ini Sus Eti kemudian pernah, berarti itu tahu dong waktu ngadepin pasien zaman itu gimana sih dengan yang sekarang di poliklinik ya, maksudnya zaman itu kan dengan segala keterbatasan dan alhamdulillah sekarang sudah mulai terus berkembang kita. Kalau dulu tindakannya itu terbatas, Oke. hanya sebatas menampel gigi, cabut gigi. Terus untuk dokternya juga baru ada dokter umum, alat-alatnya juga belum selengkap sekarang. Untuk sekarang kan sudah banyak tindakan yang sudah bisa diatasi di poli gigi. Jadi nggak banyak poli bedah mulut, nggak ada rujukan lagi ke Palembang gitu kan. Bisa diatasi di sini semua. Langsung di rumah sakit Rabah. Karena dari Lahat, Pagar Alam, Lubai ke sini Lubai, dirujuknya. Pulau Pulau Iya. Panggung, Masih Kayu Agung, Semendang. Jawan. Jadi angka merujuk itu sudah turun ya. beraneka ragam pasien. Iya, Ada yang pernah nyebelin nggak pasiennya? ada sih. Mungkin pasiennya juga ada yang sebel kan. Ya. Ya, tingkat kepuasan kita kan nggak bisa karena kan relatif kalau untuk tingkat kepuasan. Oke kan Cikunian, jadi kita bukan baru tahu sih, sebenarnya udah lama. Cuman hostnya yang baru tahu ternyata untuk urusan gigi tidak perlu lagi ke Palembang. Iya. Stop di Rabai. Alhamdulillah sudah ada spesialis bedah mulut. Sudah ya. bisa dilayani. Alhamdulillah. Alatnya memadai. Kemudian di depannya ada tukang bakso. Iya. Iya. Ada detop sekarang. Iya, udah terbaru, baru. Modern sekarang. Iya. Ada lift. Ada. Sampai Kalau dari dulu kan rumah sakit lama jendelanya jendela Belanda itu kan. Oke ya. Setiap pagi buka jendela. Biar udara sirkulasi udaranya. Iya. Cuci tangan lancar. masih di baskom kalau dulu kan. Sekarang Tapi sudah ada air mengalir ya. Oke, semuanya kan Cikunian dalam suasana sersan. Serius tapi santainya kita, insya Allah apa yang kita bahas hari ini mengenal layanan poliklinik bedah mulut dan maksilofacial dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Rabain bisa tersampaikan dengan langsung orang-orang yang memang tiap hari ada di situ. Akan kembali setelah yang Oke kan Cikunian, kembali lagi kita di Sersan Mangrasan yang selalu kita tampilkan dengan mengundang para narasumber yang insya Allah memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Spesial hari ini kita ngebahas tentang ngebahas sesuatu yang selama ini kita anggap tidak menjadi sesuatu yang pokok bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan hadirnya para narasumber ini bisa membuka wawasan kita, ternyata ini penting loh. Mantan kita lupakan tapi ini jangan loh. benar. Oke, masih dengan Dr. Gigi Yoerina Subiakto SPBM, kemudian juga dengan Suster Eti Rahmawati STR Kes, kemudian juga ada Suster Deta Puspita STR Kes dan juga Suster Eni Wahyuni. Masya Allah. Hari ini kita spesial sekali. Sekarang ke dokter lagi nih. Kalau saya misalnya mau nanya biaya bedahmu, misalnya cabut gigi dan lain-lain, siapa nih mau jawab di antara berempat? Sama. Hah?
Cak megang keduitan, megang keuangan. Menteri Bendahara Keuangan, Nasional. Menteri Keuangan ya. Biayanya gimana tuh ini suster ya kalau boleh tahu? Kalau bedah mulut bisa BPJS bisa deh. Oke, BPJS bisa ya. Bisa. Heeh. Jadi Hmm. free. Kalau pakai umum Untuk umum, heeh. Kalau untuk cabut bedah mulut 2.500.000. Cabut. Iya. Operasi gerahan Operasi tahi Oh, bungsu. oke. Operasi gigi bungsu. Ada 3 kelas itu, kelas Oh. 1, kelas 2, kelas 3. Untuk kelas 1 juta. Oke. Nah, itu maaf suster itu berarti dia ini apa tuh tadi kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu berarti si pasien nginep dulu. Enggak, Kesulitannya, Oh. level kesulitan, Tingkat posisi kesulitannya. giginya. Posisinya oke. Iya. tingkat kesulitannya ada dibagi 3 klasifikasi, Oke. 1, 2, 3. Tadi maaf tadi kalau misalnya cabut gigi yang bungsu Ya itu untuk Berapa tarif tuh? gigi bungsu. Untuk Berapa? kelas 1-nya Misalnya? 1 juta. Ini khusus Sa- untuk 1 juta tarif ya? umum ya. Oke, tarif umum ya, bukan Kalau Ini kan BPJS bukan cara, BPJS. cara berobat di Ya. rumah sakit kan bisa dengan jalur BPJS, Oke. jalur dan umum, pihak dan pihak ketiga. ketiga. Oke. Untuk BPJS bisa datang dilayani di poliklinik bedah Oke, siap. mulut dengan syarat membawa rujukan dari Vaskes Ya. yang sesuai dengan kartu BPJS masing-masing. Apa yang tercover oleh BPJS itu banyak Oke. seperti pencabutan gigi untuk di poli bedah mulut Boleh, ya. oke. Pencabutan gigi, operasi gigi bungsu. Sorry, maaf, gigi bungsu tadi kalau yang umum tadi 1 juta ya. Ya. Enggak, itu dari Itu tarif rentannya, ya. dari Ha-ha. tarif Oh, dari oh, 1 tarif ya, juta oke. sampai 2 juta. Oh, ininya, range-nya ya. Iya, Itu range Bagi harga. 3 kelas. itu yang bungsu ya. Kalau sulungnya sama yang sulung? Sulung itu gigi sulung. Gigi susu. Sulung Nggak nanyain neneknya. Iya. Kerabat Kalau keluarga pakai sepupu. BPJS atau Oke, pihak siap. ketiga itu di cover. Di-cover. Nah, artinya pasien tidak perlu mengeluarkan biaya. Cuma kalau untuk jaminan umum ya untuk tarif pencabutan gigi biasa itu biasanya di ring 200 sampai 400.000. Yang tadi yang Dan Di luar untuk obat-obat operasi, Operasi. dan untuk operasi gigi bungsu sendiri ada 3 tarifnya itu menurut klasifikasinya. Dimulai tingkat dari kesulitan. tingkat Tingkat kesulitan kesulitan, ya, siap. dari kelas 1. Ibu dokter yang menentukan. Oh. Dari ronsen. Oh, ronsen. Dilihat dari hasil ronsen baru instruksi. Baru ketahuan ininya Ya. apa segala macam. Instruksi kelas berapa. Nah, tadi ada itu tadi Sus nggak apa-apa tadi pihak ketiga tadi maaf. Kalau apa tuh? pihak ketiga Misalnya? itu seperti jaminan dari perusahaan. Oh, Nah, seperti oke. itu, seperti Pama. karyawan perusahaan ya. KAI, Oke, oke. Pama, Kerjasama ya? namanya pihak ketiga. Ya. Nah, kalau bisa dok kerjasamanya sama radio. Ya. Nah, oke, nanti pas kita Siap. periksa gigi, nanti mau minta lagu apa? Bisanya pakai aja BPJS. BPJS. BPJS siap dilayani ya. Ya. Jadi Kancu Kunian yang punya BPJS untuk memeriksa apa nih gigi, Gigi. silakan ke poliklinik Iya. bedah mulut Rumah Sakit Rabain yang kemana-mana. Pokoknya Rumah Sakit Rabain dia udah lengkap. Ya. Oke. Nah, saya sekarang ke dokter. Dokter, dokter bedah mulut tadi. Apakah setiap rumah sakit ada ya? Setiap Enggak. rumah sakit tuh? Kan tergantung. Jadi yang Belum namanya spesialisasi itu tergantung ada tenaga spesialisnya atau enggak. Oh, oke. Dan kebetulan di Sumsel ini yang ada spesialis bedah mulut tuh baru Muara Enim sama Palembang. Kok di Palembang banyak ya, karena oke. tadi banyak yang begitu lulus ngumpul di Palembang, pulang ke Oke. Palembang gitu. Yang putra daerah asli atau bahkan yang ini memang baru saya Baru, yang di oke, luar baru itu, dokter. makanya rujukannya kadang dari Pagar Alam ya, Kikim, Lahat, bahkan yang dari Batu Raja aja ada yang belok ke sini. Oh, Batu Raja juga ke sini. Iya. Oke. Mm-mm. Sehari bisa berapa, Dok? Ditanganin pasiennya? Pasiennya bisa pernah waktu itu 25 20 ya. ya. 20-an. 15 sampai 25. 15 sampai 25. Itu kalau untuk Kadang Iya. lebih. Karena ada tindakan. Dokter, belum ditanya udah encok. Padahal tadi rencana tadi mau nanya rencana apa sih rasanya 25 pasien gitu. Ini kan tindakan. Iya. Oke. Tindakan. Jangan dibandingkan sama Iya. kayak polikonsul kayak apa Iya, penyakit dalam gitu kan dia konsultasi. Konsul, oke. Jadi lebih banyak lagi beliaunya 50 nggak masalah. Tapi kalau kami kayak di Iya. atas 15 gitu memang ada- sudah mulai berkunang-kunang. Biasanya. Oke. Ada berapa orang suster kita di dalam satu tim di mana di seluruh di Ini Tiga. kita Full berempat. tim ini. Sorry, Ha-ha. cuman kita berempat. Ya. Iya. cuma perawatnya cuman ini. Cuman ini. Ya, Iya. untuk Langka perawat sekarang, gigi. Untuk sekarang tenaga
perawat Jadi kalau giginya sekarang baru bertiga. bertiga plus satu Ya. dokter. Dok, ya kalau untuk bedah mulut Iya. Dokter Bedah satu, mulut satu. perawatnya ada 3. Iya. Aku dong yang keempat. Boleh. Memang kurang perawat gigi. Keren. Oh gitu. Gen promosin. Kan itu nih Kalau ya, saudaranya kalau sekarang tamat SMA, tamat itu berarti Iya. masuklah ke Perawat gigi. perawatan Ya, gigi. dijamin masa Di- depannya cerah. Lebih cerah. Seperti ibu-ibu perawat gigi. Seru. Dan sering tertawa. Iya. Iya, yang pasti. Nah, kalau untuk jadwalnya sendiri dokter tadi kan jam 7:30 Senin sampai jam 4. Nah, Iya. itu pasien tadi kan sampai sempat Iya. sehari 25 Iya. sampai kadang sebenarnya dokter maksimalnya tuh berapa lah yang dalam sehari itu? Yang maksudnya batas Yang wajar dalam sanggup arti dilayani. Ah, Iya. Oh, yang sanggup dilayani sih segitu tuh masih bisa, bisa karena ya. kan karena kan saya harus bagi waktu sama Oka kan Oh, saya ya, ada operasi. kasus-kasus yang harus operasi di kamar operasi. Nah Oke, itu kan nggak bisa kalau full rawat jalan, karena memang kalau pasien rawat jalan itu dianggap pasien elektif, jadi nggak terlalu mendesak harus dilakukan saat itu juga. Beda sama pasien yang operasi besar ya. Nah itu kan biasanya memang jadi memang harus dibagi waktunya, jadi makanya nggak bisa tuh full dibikin 50 sehari gitu, nggak bisa karena memang ada posko lain ya Posko lain, tadi oke, iya. yang apa kamar operasi harus visite juga ya sama Iya. kan. Saya walaupun saya dokter gigi tapi karena saya bedah mulut saya bisa rawat inap pasien kayak Oh, gitu. oke. Nah, sorry tadi rawat inap. Ha-ha. Dokter kalau rawat inap biasanya yang normal tuh seorang habis di bedah mulut itu biasanya normal berapa hari Perawatannya untuk rawat inapnya? 3 sampai 5 hari Oh, karena oke. memang secara medis aja itu masuk antibiotik itu supaya nggak resisten tuh 3 hari minimal. Jadi Oke. memang kalau rawat inap di bawah 3 hari takutnya nggak maksimal masuk obatnya juga, Oh, karena oke. sebagian besar pasien saya itu kalau nggak patah rahang habis kecelakaan, Kecelakaan. kalau nggak abses tadi yang kasus infeksi tadi, Oke. jadi harus bom antibiotik kan, makanya waktunya 3 hari sampai 5 harian. Itu mini gitu. Jam 4 itu sampai pelayanan. Kalau pendaftaran itu jam 7.30 sampai jam 12. Jadi pasien bisa dilayani daftar. sampai yang sudah daftar itu. Iya, sampai selesai. Jam 7 sampai jam 12 Itu daftar. pendaftaran. Oke. Tapi kalau udah lewat jam 12 Tutup pendaftaran. pendaftaran. baru Tapi ini- Pelayanan tetap kan jalan. habisin pasien Habisin yang sudah yang- terdaftar. nanti pasien yang daftar jam 4. Ya. Tidak balik gitu. Tidak balik. Aja nak temalam. Paksa kemang. Oke lah. Kelang. Alumni tembus lainnya. Betul. Biasa 2 batang besar. Nah itu Suster Eni, kenapa memilih sekolah perawatan gigi ini? Siapa yang pertama kali mendorongnya? Maksudnya itu apa dari sendiri atau karena terjebak ya dokternya terjebak ya kan? Awalnya dulu sering sakit gigi sih. Oke. Terus ada keluarga juga yang sekolah di perawat gigi. Diarahkanlah masuk ke sana. Oh, jadi karena sakit gigi kesel dia. Ya. keren. Jujur nih ya. Ayo kita nih. Nah kalau ini siapa Suster Deta Ya. bisa ini bisa milih jurusan ini gitu loh. Tidak sengaja ini ya. Ngikutin mantan atau gimana? Karena waktu Ya. pendaftaran mungkin peluangnya paling besar sepertinya perawat Oh gigi ya. gitu. Sudah ada intuisi Kak. Saingannya Kayaknya sedikit. ini lapangan kerjanya masih bagus tuh. Coba dulu ya. Oke, nah kalau ini siapa? Suster. Tercelup juga. Oke. Dulu tuh kan pilih-pilih. Aku dulu kan pernah bimbel itu kata guru kami janganlah milih jurusan itu yang familiar Familiar, oke. karena pasti saingannya banyak Banyak, kan oke. keluar Untuk lapangan kerja. lapangan kerja. kerjanya pasti saingan banyak. Jadi milih yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Oke. Kan ada 5 jurusan. Sesuai dengan jiwanya. Jiwanya. Petualang. Aneh-aneh lucu. Jadi kok gigi aneh tapi entah apa masuk gigi apa jurusan gigi Oke. nggak tahu. Oh, oke. Celup tadi. Tercelup. SMA-nya maaf alumni SMA mana kita? Oh, aku di Palembang. SMA bro? Muhammadiyah 1 Palembang.
Kanci Kunian ini adalah muridnya Pak Yasser Arafat. Ya. Bingung dia dokter. Ahmad Dahlan. Iya nih, nama security-nya Ayah. Di sekolah itu. Oke, Kanci Kunian seru sekali ngomongin gigi, Masya Allah. Ini saya mohon izin nanti kalau misalnya itu kita ngundang lagi, ya kita ngebahas gigi. Ternyata gigi itu banyak sekali yang harus kita bahas. Gitu. Gigi kan ada 32. Nah, 32 kali ya. 32 kali podcast kita ya kan. Nah kemudian ini dokter, kita balik lagi waktu kita kecil kan diajarin tuh kan, nyambung ke siapa tadi ini 32 gigi, terus kita mengunyah harus sekian kali. Apakah sekarang masih seperti dipraktekkan? Sebenarnya agak susah ya kalau mau ngepraktekin ngunyah sekian kali tuh. Tergantung tingkat kelaparan. Enggak kehitungan lagi. Kalau lapar langsung ditelan, Bu ya. Cukup Nggak 1, 2, kekunyahan 3 lagi. udah lagi Iya. Lagi habis ngodon 5, Bu ya. Setengah-setengah hilaf waktu makan, jadi langsung nelan. Oke. Jadi sebenarnya yang paling Kayak penting sehat gitu loh ya. yang paling penting tuh menjaga kebersihan dan kesehatan gigi gitu, Pak. Kalau masalah ngunyahnya sih ya memang yang bagus itu memang dihaluskan dulu makanan tuh sebelum masuk kerongkongan ya. Jadi memang harus dikunyah secara proper, secara baik. Tapi kalau memang ini yang penting giginya dulu harus sehat. Yang terjadi sekarang ini di masyarakat itu banyak giginya udah hancur duluan, bolong dibiarin misalnya. Atau patah, atau bahkan ada yang saking takut ke dokter gigi sampai kebengkak-bengkak, bernanah, sampai pipinya bolong baru berobat. Karena udah nggak tahan lagi baru. Nah, itu jangan sampai kayak gitu, karena ya ketidaktahuan tadi loh, Pak. Dikiranya tuh masih gigi ini sepele aja lah, nanti sembuh sendiri, minum obat sebentar juga sembuh. Padahal nggak semudah itu, karena ketika kita ngobatin, kita tuh kayak ngasih topeng aja, tapi penyebab utamanya kan nggak diapa-apain. Yang harus di treatment itu kalau pengobatan tuh masalahnya si gigi yang bolong membawa kuman itu yang harus di check out, kayak gitu, harus dibuang. Jadi nggak cukup hanya dengan ke warung atau ke apotek obat sakit gigi kan banyak kayak gitu kan pasien tuh. Nah itu jangan gitu. Kalau juga kadang takutnya bergigi ke mata katanya Mas. Iya, itu bikin buta. bisa di ini kan dok, secara medis hubungan gigi ke mata gimana tuh? Enggak. Jadi gini ya, sekarang kita itu hanya hoax, itu mitos. Jadi sekarang ya kalau kita pikirkan aja, kalau memang cabut gigi itu membuat buta ya, gigi kita tuh jumlahnya 32. Berarti setiap satu orang nyabut gigi punya kemungkinan 32 kali buta kan dengan nyabut 32. Emangnya orang ompong dan orang buta jumlahnya sama? Kalau kayak gitu berarti harusnya banyak dong orang buta. Bahkan hampir sama jumlahnya dengan orang ompong. Tapi kenyataannya kan tidak. Lebih banyak orang ompong daripada orang buta. Jadi memang nggak ada hubungannya, jadi nggak usah takut. Justru kalau gigi itu dia sumber infeksi, dia harus dibuang, secepatnya dibuang. Jangan dibiarkan. Kalau dia sumber infeksi masih dangkal, masih bisa ditambal, silahkan dipertahankan. Lebih baik dipertahankan. Tapi kalau dia sudah kerowok, sudah dalam, gusinya sudah berulang-ulang bengkak sembuh, nah itu lebih baik dibuang aja. Karena kita nggak pernah tahu kapan imun kita drop. Lagi pikiran, telat makan, yang tadinya sakit gigi tadi simpel cuman di gusi, jadi ke leher lah, jadi bikin pipi lah, jadi pipinya bolong misalnya. Nah itu yang kita nggak mau gitu. Awal dari segala penyakit. Itulah gigi tadi. Istri saya juga suka sakit gigi dok. Saya bawa ke dokter gigi, dia nggak mau ya. Ke mall ya dok. Sembuh dia ya. Emang oksigen mall kayaknya lain. Sebelum ke mall minum bodrek dulu. Dan itu selalu terulang di weekend. Di minggu pertama. Pas Luar biasa. weekend kan poli tutup. Kayaknya mall memang. Kayaknya harus jadi judul skripsi itu. Itu satu. Yang kedua lagi mungkin dokter kenal juga atau terinspirasi dengan Maggie Z. Lebih baik sakit gigi daripada
Begitu kan Cekunian, gigi aja bisa jadi judul lagu loh. Iya. Saking ke ininya. Dokter, saya pengen tanya satu lagi nih, apa nih? Yang apa ya, Dok? Selama dokter berdinas di Rumah Sakit Rabain, yang paling parah dokter pernah tanganin pasien Yang paling berhubungan dengan ini apa tuh? Bedah mulut ini. berhubungan dengan bedah mulut, ada waktu itu patah rahang Kecelakaan? sampai Oke, kecelakaan, patah di tulang bawah mata Oke. sini, kemudian patah di rahang sini dua, di sini dan di sini, Oke. kemudian di rahang atasnya sampai remuk pipinya di sini. Saya boleh ngeliat situ, Dok? Jadi diganti plat. Oh, ganti plat, oke. Iya, jadi ya karena tulangnya udah hilang, jadi diganti plat rekon namanya, plat rekonstruksi gitu. Itu Jadi- berapa lama, Dok? Sampai dengan penyembuhannya? Kalau penyembuhannya kita kan memang ikut penyembuhan tulang Oh. ya. Penyembuhan tulang tuh memang 3 bulan, tapi kalau rawat inapnya sendiri 10 hari. 10 lah. hari. Kayak Kemudian, Dok, bagus nggak sih, Dok, tren gigi yang dipakai behel apa sih? gitu. Enggak, tentu saja enggak. Kan Cekunian ini narasumbernya baru nih. Jadi Saran dokter apa, Dok? jadi gini, Dengarkan ini. jadi behel itu Sorry, Dok. Heeh, Saya tanya kenapa, Dok? Karena banyak ya. bukan yang ini nggak ada make makanya. Saya takut tadi, Dok. Oke, Dok, silakan, Dok. Jadi behel itu bukan fashion. Oh. Behel itu adalah treatment menangani gigi yang berjejal sebenarnya. Oke. Jadi dia karena dia itu treatment otomatis harus ada ahlinya. Jadi nggak boleh sembarangan orang pasang Oke. gitu. Harus ada alasan memasangnya. Misalnya karena memang giginya tidak rapi dan ingin dirapikan. Nah, itu ada alasan medis pemasangannya. Nggak boleh nih karena kepengen cantik, karena kepengen kelihatan gemes. Gemes, Nah, gaul, iya. itu aneh Itu nggak gaul, boleh. iya. Kenapa? Karena gigi kita ini nggak ada biji-biji behel aja, nggak ada kawat behelnya aja, susah dibersihin. Contohnya banyak orang yang giginya bolong kan, nggak setelaten itu orang ngebersihin. Apalagi ditambah kesangkutan biji behel. Iya. Nah, kan bisa jadi orang tuh lebih nggak telaten lagi ngebersihinnya, jadi bolong lah. Dan yang parah lagi yang kita nggak mau, si kawatnya itu kan dia ada efek menarik. Dia tuh punya power gitu, punya Oke, force untuk gerakin gigi. Ada beberapa pasien tuh yang gara-gara itu tadi korbannya tukang gigi ya dia. Jadi dia jadi akarnya mendek, ujung-ujungnya goyang semua giginya. Jadi mau cantik jadi bubar kayak gitu. Nggak jadi cantik kan giginya goyang semua. Akhirnya bahkan ada yang pasang gigi palsu sembarangan di tukang gigi, bukan di dokter gigi misalnya. Nah, itu jadi cancer. Karena ya alatnya, kebersihannya kan dia bukan orang medis. Jadi tentu saja nggak ngerti, mungkin habis ngupil-ngupil, nah megang mulut pasien. Steril, Nah, nggak kayak steril. gitu. Nggak steril. Jadi pasanglah di tempat yang Pasanglah berkompeten. harus di dokter yang berkompeten kayak gitu, nggak boleh. Jadi Sesuai. nggak boleh sembarangan. Oke. Terus ada indikasi untuk kesehatannya juga, Bu ya. Untuk nilai kesehatan ya. Behel Iya. itu bukan fashion. Bukan itu. fashion. Nggak ada behel passion. Kan iklan-iklan seperti di salon-salon itu behel passion. Bukan gitu. cantik. Sifatnya pengobatan. Bu, ya. Behel itu pengobatan. Rehabilitasi. Jadi harus ada Iya. alasan medis kenapa sih kok harus pakai behel gitu. Jadi kalau kita behel apa tuh lebih ke medis, apa ke kesehatan, apa tuh? Rehabilitasi. Rehabilitasi. Iya. Oke. Sebaiknya usia berapa, Dok? Kalau maksimal lah, maksimal kalau kita mau perbaikan gigi tuh. Kalau itu kan istilahnya ortodontic age ya. Jadi usia paling golden, paling bagus untuk pasang kawat gigi itu biasanya 15 tahun. 15 tahun sampai ya 30 40 tuh udah agak berat gerakinnya. 30-an. Nah, itu usia yang paling bagus. Kenapa? Karena sudah berganti gigi permanen semua. Anaknya juga sudah puber, udah tahu malu. Kan kalau terlalu kecil masang behel itu kesangkutan sayur sawi gitu kan ya, masih cuek bebek kan. Nah, Masih ada jadi gigi memang harus susunya juga. dipersiapkan juga gitu. Dan masih bercampur gigi susu juga. Pantesan saya mau pasang behel kemarin ditolak sama dokter ya. Kalau udah 50 ke atas giginya nggak ada lagi, Mang. Kenapa? Kalau usia 50 perawatan gigi yang baik gimana tuh? Sebenarnya kalau perawatan gigi Perawatan tuh gigi yang tuh paling basic aja. Gosok gigi. Jaga kebersihannya, gosok gigi aja. Gosok Oke. gigi. Gosok gigi, dijaga yang bolong secepatnya ditambah. baik dan Makanya benar. memang ke dokter gigi tuh harus
tiap 6 bulan sekali. Biar apa? Biar nggak terlanjur parah. Yang karang gigi kelihatan bisa dibersihkan, yang bolong bisa ditambah. Kalau terlalu lama, udah yang tadinya bolong kecil udah jadi dalam. Jadi pilihan kita kancukunian mau fashion atau mau sehat. Mm-mm. 6 bulan sekali wajib untuk kita ke Dokter gigi konsul. Oke, berarti kayak saya ini udah nggak perlu lagi pasang behel, Dok ya. Iya. Oke, kan? Tergantung kebutuhan. Oke. Nah, sorry, kalau untuk kebutuhan misalnya berarti untuk kesehatannya ya. Iya. Ya. Kayak gigi goyang Bu ya bisa ya. Oke. Bisa Digoyang. splinting itu Splinting istilahnya. kalau goyang. Siap. Oke. Kancukunian tak terasa kita di ujung acara. Alhamdulillah hari ini banyak sekali informasi yang kita dapat tentang tentang gigi secara keseluruhan ya dokter ya. Karena hadirnya hari ini dari Poliklinik Bedah Mulut Rumah Sakit Rabain. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk lebih serius lagi merawat gigi. Oke, nah sebelum kita tutup nih dokter, kita pengen closing statementnya. Kita mulai dari siapa nih? Suster hari Minggu, kalau Sabtu kegiatan, kalau libur apa ini suster? Maaf, izin. Itunya. Menjadi ibu rumah tangga. Ya, yang baik dan benar. Insyaallah. Masih ikut aktif ya pengajian segala macam ya. Alhamdulillah masih ya, majelis di Sekarang oke suster. tadarus. Tadarus ikut juga aktif. Ya, Masyaallah. Masya Allah. Nah dokter, ini suster sebelum kita tutup pengen dengar statementnya suster himbauan atau semacam harapan lah untuk masyarakat kita Muara ini perihal gigi ini. Untuk tetap selalu memperhatikan kesehatan gigi dan mulut dengan selalu menggosok gigi yang baik dan benar, terus kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, dan jangan berobat gigi ke pihak yang tidak berkompeten untuk keselamatan dan kesehatan pasien sendiri. Oke, terima kasih banyak. Masya Allah. Karena kan sudah ada spesialisnya sekarang, sudah ada yang benar-benar memahami, tahu dan mengerti tentang dunia dunia gigi, pergigian. Fasilitas juga ada. Kalau senior ngomong dok. Tembesu. Kampus Tembesu. Kampus Tembesu. Selamat siang untuk seluruh alumni SMA 1 Muara ini dimanapun berada. Masya Allah. Ini alumni kalian Alumni. guys. Sungguh membanggakan. Suster pertama di dunia Di Palembang. di dunia Depkes. gigi. Depkes. Suster perawat gigi Pertama satu-satunya dari di ini. Tembesu. Nah, dari Tembesu. Karena kan sudah banyak yang datang ke poli itu berobatnya ke pihak yang nggak berkompeten ya Bu ya. Setelah kemana-mana Ya. baru ke Cito. Jadi terminal. Ya. Oh. Kayak pasang apa tuh yang putih-putih tuh jadi kayak sukro giginya, finir. Ke salon malahan pasangnya. Napas jadi bau, gigi jadi besar-besar. Iya. Yang putih itu. Sukro. Sukro namanya. Kaca. Oke, sekarang dengan Suster Deta. Senang jadi perawat gigi. Oh, tentu saja. Suami dukung, keluarga Oh, sangat bagaimana? mendukung sekali tentunya ya. Membantu perekonomian keluarga. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit bisa menopang perekonomian keluarga. Oke, nah, Suster Deta, maaf, SMA-nya alumni dari Saya dari SMA Negeri 2 Lahat. Oh lah, Talang Jawa. Talang Jawa, Iya. Talang Berangin. Talang Berangin. Iya. Jangan-jangan udah dengar di radio ini SPL ini dulu. Iya. Atensi. Atensi. Oke, Suster. Apa harapan sekarang ini? Apa harapan untuk kita para masyarakat Muara ini khususnya, dan juga apa tuh yang dari kabupaten-kabupaten yang ini? Ya, Silakan ini Suster. kurang lebih sama ya seperti Ibu Senior RT tadi, ya. senior, Dihimbau masyarakat itu kalau mau berobat gigi, kita kan sudah punya tenaga kesehatan yang profesional. Berobatlah di tempat yang seharusnya, yaitu di rumah sakit, puskesmas. Jangan tunggu sudah parah baru mau ke dokter. Gitu. Jadi sekarang kan kita kan sudah punya alat yang bagus, tenaga yang bagus. Sudah layanannya juga sudah banyak yang gratis. Contohnya bisa pakai BPJS.
pihak ketiga, banyak cara ya Pak ya. Jadi akses itu sudah mudah, mau mendaftar juga, mau online bisa, mau offline bisa, kan semuanya sudah dipermudah. Jadi janganlah memilih opsi yang harus ditunda-tunda, apalagi lah sudah tahu bengkak, abses, kok masih ditahan di rumah, nggak mau ke dukun dulu, pakai berjampi-jampir ya dulu, sudahlah ya. Rumah sakit terbuka, sudah 2025, upgrade lah pemikiran ya. Oke, sip, keren. Perwakilan dari Lahat. Ya, Hari ini Kanco Kunian juga dokter berbahagia sekali karena ada wakil dari Morenim, dari Lahat, iya, dari Palembang. Senang ketemu mereka dokter. dari Jawa. Senang banget. Walau terkadang beban nggak Bu? Buka prakteknya kalau nggak ada tim, nggak bisa kerja sendiri. Oke, nah sekarang dengan Suster Tri, apa himbauan kita untuk masyarakat secara luasnya, apa namanya tuh, tentang gigi perawatan? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, lebih bekerja mengobati. Sama tadi gosok gigi yang pastinya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Oke. Gosok gigi minimal 2 kali sehari sebelum tidur dan sudah makan. Sudah makan. Sudah makan ya. Datanglah ke Poliklinik. Bila ada masalah. ada masalah gigi. Datang. Oke. Kami melayani gigi. Jangan mengambil jalan pintas. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Kanco Kunian pokoknya urusan gigi, bedah mulut segala macam ke poliklinik bedah mulut Rumah Sakit Rabain Moraini. Daftarnya bisa online, bisa offline. Pihak ketiga. Oke. Nah, sekarang kita tutup aksi acara ini. Kita dengerin langsung dari Closing dari Ibu Yorina. Jadi kita Kami hasil. Dokter tadi ada sempat cerita tentang bau mulut, Dok ya. Faktor utama dari bau mulut apa tuh? Faktor utama dia tuh Ada nggak kombinasi, pola enggak makan? ada. Yang ya pola makan bisa karena bisa ngegas dari lambung keluar Oke. ke mulut bisa. Makan bisa juga karena lidah kita kasar. Jadi misalnya makan yang keju, susu itu dia nyangkut di lidah, diurai bisa jadi aroma tidak sedap, sulfur. Jadi gas sulfur gitu. Jadi membuat aroma tidak sedap. Terus gigi bolong itu juga bikin bau mulut. Jadi dia tuh kombinasi bau mulut itu. Mulut kering. Makanya kalau orang puasa walaupun giginya bersih, kalau jarang ngomong diam aja begitu. Begitu buka mulut, langsung keluar itu. Apa namanya tuh? Bau mulut yang tidak sedap karena dia kering. Jadi walaupun puasa ya nggak apa-apa banyak ngomong, itu malah bikin mulutnya nggak bau gitu. Dan waktu sahur harus cukup minum. Jadi terhidrasi maksimal badannya. Jadi insya Allah nggak bau asam sekali bau mulutnya gitu. Faktor apa tuh? Banyak faktornya. Banyak faktor ya. Betul. Saya tanyakan karena ini kan berhubungan dengan mulut ya kan. Kemudian kebiasaan juga ngerokok, kopi, Ngerokok, kopi tidak boleh. bikin bau mulut. Nggak boleh ngerokok apa nggak boleh beli rokok? Oke, sorry, jadi manjang Dok. Jadi ngerokok dengan ngopi itu bisa jadi pemicu. Bisa jadi pemicu bau mulut karena itu kan ada zat lengketnya yang lengket di gigi kita yang bisa bercampur sama cairan di dalam mulut, jadi terbentuk plak, terus tercium aroma yang macam-macam, terus makanan yang apa kayak kabau ya, yang hitam itu. Kabau, pete, Nah jengkol. itu pasti bikin bau mulut pasti. Gitu. Jadi Tapi nggak apa-apa, yang penting makanya tadi balik memang harus jaga kebersihan gigi. mulut, gigi dan mulut, dan harus dicegah, lebih baik dicegah lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian jangan takut ke bedah mulut. Pikirnya aduh kalau ke bedah mulut nanti dibelek-belek sakit. Enggak lah, enggak sakit. Tenang aja, berobat dulu, ngobrol dulu kan, dirasain dulu. Enggak kok, enggak serem, enggak sakit, benar. Jadi bau mulut, sorry dokter, bau mulut tetap kita pertahankan. Ketika kita ketemu, Karena itu ciri khas ya. Ciri khas bau mulut. bukan maksudnya Bukan pakai parfum, kok bukan pakai bau. akan kita gunakan ketika ketemu mantan. Biar dia nggak nembak lagi. Biar dia udah galak balik lagi ya. Orang Lahat nih Iya. dokter. Biar mantannya move on ya. Oke semuanya, nah ini baru serius. Oke, closing statementnya dokter.
dokter selama ini berkecimpung di dunia gigi, apa bedah mulut segala macam, Dok. Apa ya dokternya maksudnya? Apa nih saran dokter untuk kita masyarakat yang maaf ngomong dokternya banyak orang awam, kita nggak, maksudnya saya pribadi juga awam nganggap remeh bahwa perawatan gigi, perawatan apa tuh mulut itu ternyata berdampak yang sangat luas terhadap tubuh kita. Nah, hal apa dok? Silakan. Jadi kalau tipsnya ya, memang gigi itu harus dirawat dari sejak gigi susu. Kebanyakan orang tua, kebanyakan orang awam itu dia merawat ketika gigi sudah dewasa. Mana udah telat lagi kadang-kadang. Jadi harus rawat dari sejak gigi susu. Jadi dari anak baby kan, kalau secara teori mulai umur 6 bulan itu bayi udah mulai tumbuh gigi. Nah itu rawat, jangan sampai bolong, jangan sampai geripis. Karena ketika anak tuh giginya sakit, otomatis dia asupan nutrisi pasti terganggu, tumbuh kembangnya terganggu, kecerdasannya terganggu, panjang rentetannya. Memang giginya bakal ganti. Memang ibaratkan gigi susu tuh kayak gigi baru, gigi latihan gitu, latihan punya gigi. Makanya masih dikasih sama Tuhan tuh dicopot masih ada gantinya. Nah tapi ya itu pergunakan baik-baik, maksud saya dijaga baik-baik. Jadi ketika gigi permanennya sudah muncul, dia akan terjaga utuh, bagus, terpakai sampai tua. Karena penting gigi nih, ya menunjang penampilan, iya. Gak enak lagi makan rendang kalau giginya ompong, gitu. Jadi memang harus dijaga banget. Sip. Terima kasih banyak dokter, masya Allah. Sebenarnya kalau kepengen sih sampai sore ngebahas tentang gigi ini, cuman karena pasien ada yang nunggu. Cak tahu nih ya. Kau benar. Oke semuanya, kan cukunian. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan aksi acara Sersan Serius Tapi Santai dari jam 10 lewat tadi hingga saat ini. Semuanya mudah-mudahan bisa mengedukasi kita semuanya, bisa membuka wawasan kita begitu pentingnya gigi untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Ada Aza Suca, ada siapa, Lia Kadafi, kemudian ada Uti, ada Niken Duta, Kadaya dan juga Putra. Kemudian ada Dokter Gigi Yuarina Subiakto SPBM. Kemudian ada Suster Eti Rahmawati STRKes. Kemudian ada Suster Deta Puspita STRKes dan juga ada Suster Eni Wahyuni STRKes. Kami dari Jalan Kartini nomor 257 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kami ketawa terlalu lepas, ya kan, saking bahagianya karena kami adalah saat ini kita lagi reunian, sateliting semuanya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk memeriksa selalu kesehatan giginya ke Poliklinik Bedah Mulut dan Maksilofacial Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Rabain. Akan ketemu dengan dokter dan juga suster. Terima kasih banyak. Nanti aksi acaranya akan kita rekam, kita tayangkan lagi di YouTube-nya kita. Semuanya, muara ini membara. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.